Ya, sudah. Nah, ini coba. Nah, belum. Ini sudah didaftarkan. Jadi Tidak dulu ya, bisa aja deh. Ya. Sudah ada tanggalnya. Yang jelas sudah didaftarkan. SIPP baru kita sampaikan. Dan kemudian tentang apa nanti kita tunggulah, ya. Gitu. Ada lagi nggak? Nah, Maksimal gini ya, kita jawab secara baik dan serius. Tidak ada ketentuan bahwa berapa kali di dalam kuhap orang bisa menyampaikan pra peradilan. Yang paling penting adalah tidak menyampaikan hal yang sama. Kalau hal yang sama kan nebis in idem. Misalnya pasal 32 ayat 1 sudah pernah kita sampaikan lagi. Nah itu betul-betul menghambat proses berperadilan ya. Tetapi kalau misalnya kita mengajukan hal yang baru, selama itu terkait dengan kompetensi pra peradilan, maka itu adalah hak. Dan soal hak ini adalah bisa kita ambil, bisa tidak. Tetapi tidak boleh ada orang atau institusi yang melarang kita menggunakan hak tersebut. Dan makanya kami agak kecewa ketika dikatakan bahwa timing itu bukan hukum. Karena kalau kita bicara tentang timing itu kan perasaan, seharusnya diajukan kemarin bukan sekarang. Kalau kita bicara tempus delicti beda lagi, atau kejadian sebuah tindak pidana. Tetapi kalau kita bicara kapan sebaiknya pra peradilan dilakukan, yang penting sebelum pembacaan surat dakwaan. Ya. Sepanjang surat dakwaan belum dibacakan, atau paling tidak belum ada undangan untuk pembacaan surat dakwaan, maka kita bisa mengajukan pra peradilan. Nah sampai saat ini Mas Roy belum mendapatkan undangan untuk pembacaan dakwaan dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Jadi ya mereka masih menunggu bahwa proses pra peradilan ini berjalan. Oke. Ya, saya sebenarnya ada mau komentar sedikit ya. Gini, ada polemik mengenai pasal 206 dan pasal 75. Ya. Saya bacakan begini. diperbaiki kan? Iya. Ya, kalau kita bicara pasal 75 KUHP Undang-Undang 20 2025 mengatakan begini. Dalam hal surat dakwaan batal demi hukum, sebagaimana dimaksud pada ayat 3, hakim memberikan kesempatan satu kali kepada penuntut umum untuk memperbaiki dan mengajukan kembali surat dakwaan kepada pengadilan negeri. Ya, tadi kan dikatakan memperbaiki. Nah, yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum bukan memperbaiki, tapi mengganti. Jadi bukan to improve, tapi renew. Jadi renew, ya kan? Renewal. Nah, ini yang kemudian menurut saya jadi keliru. Walaupun undang-undang ini mengatakan dalam kondisi null and void, batal demi hukum bisa diperbaiki, tetapi faktanya memang agak bertentangan. Karena null and void itu artinya seluruh surat dakwaan itu batal. Kalau seluruh surat dakwaan batal, paham nggak mungkin diperbaiki. Oke? Yang bisa adalah diganti dengan yang baru. Tapi kalau diganti dengan yang baru, undang-undang ini tidak mengatakan ada proses pergantian, adanya sebenarnya proses untuk memperbaiki. Maka kemudian conflicting di undang-undang ini sesungguhnya, paham kan? Dibatalkan semua, itu tidak bisa diperbaiki lagi. Bisanya diganti. Tapi untuk diganti tidak ada hukumnya memperbaiki. Ya kan? Paham kan? Nah, karena ini conflicting pasal 75 ayat 4, maka yang paling mungkin dipakai adalah pasal 206 ayat 4. Yang tidak conflicting pasalnya. Bisa bacakan 206 ayat 4. Jadi pasal 206 ayat 4 itu bicara tentang perlawanan. Jadi kalau misalnya eksepsi atau nota perlawanan itu dikabulkan dari pihak terdakwa, maka yang bisa dilakukan oleh jaksa penuntut umum melakukan perlawanan ke pengadilan tinggi, melawan dia. Pengertian melawan itu tidak setuju dengan putusan hakim pengadilan negeri. Nah kalau dia melawan, misalnya perlawanan jaksa itu dikabulkan oleh pengadilan tinggi, maka sidang terus kepada pokok perkara. Tapi kalau perlawanan itu ditolak, inkrah, selesai. Maka dalam konteks ini saya katakan yang lebih tepat adalah perlawanan harusnya. Nah saya membayangkan tadi saya sudah komunikasi dengan lawyer-lawyer Dr. Tifa yang memang akan bersidang, karena kami mendapatkan mandat FOIA tapi tidak untuk sidang ya. Permohonan nomor 216 PUU 23 Romawi tahun 2025 dinyatakan selesai, sidang ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Jadi sekarang disampaikan dulu apa yang ditulis dalam permohonan yang disampaikan ke mahkamah. Nanti kalau ada perbaikan akan ada waktu untuk memperbaiki permohonan ya. Karena kami hakim panel membuat catatan untuk disampaikan penasihatan berdasarkan permohonan tertulis yang disampaikan kepada mahkamah. Jadi nanti jangan terjadi lain yang dituliskan, lain yang dinasihatkan, lain lagi perbaikannya. Jadi itu ketentuannya. Silakan sekarang menyampaikan pokok-pokok permohonan. Pokok-pokoknya saya silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Pokok-pokoknya adalah bahwa
Saya yang bertantangan di bawah ini, nama lengkap Dr. Bonatua Silalahi, tempat tanggal lahir Medan 20 Mei 1997, Kewarganegaraan Negara Indonesia, pekerjaan peneliti independen, beralamat di Cawang. Ya, cukup. Dengan ini mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang. Dan yang kedua adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang pencalonan peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2023. Dan yang ketiga adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang pedoman teknis tata cara pencalonan pemilihan umum kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah. Oke, itu cukup ya. Sekarang Anda terus ke legal standing saja. Nanti akan kita nasihatkan. Jelaskan legal standingnya apa kira-kira. Kenapa Anda merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian? Silakan jelaskan. Baik, terima kasih yang mulia. Bahwa pemohon mengajukan permohonan pengujian konstitusional terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang pencalonan peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 23 Tahun 2023 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang pedoman teknis tata cara pencalonan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah. Bahwa norma-norma dalam peraturan perundang-undangan tersebut meniadakan kewajiban autentikasi terhadap ijazah asli calon pejabat publik. Karena hanya mewajibkan menyerahkan fotokopi ijazah yang dilegalisir dan menyatakan KPU dapat melakukan klarifikasi apabila diperlukan sehingga bersifat diskresi opsional. Oke, apa lagi? Bahwa keberlakuan norma-norma tersebut telah menimbulkan pelanggaran terhadap 4 pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu pasal 27 ayat 1 tentang kesetaraan di hadapan hukum, pasal 28C ayat 1 tentang hak mengembangkan diri melalui ilmu pengetahuan, pasal 28D ayat 1 tentang hak atas kepastian hukum yang adil, dan 4 pasal 24F tentang hak memperoleh informasi yang benar. Oke. Lanjut, alasan-alasan permohonan. Kenapa norma-norma yang diuji itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45? Silakan. Silakan, kuasa hukum mau menambahkan? Saya lanjut yang mulia. Ya. Bahwa pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan segala warga negara bersamaan Oke, ini sudah. Sekarang alasannya. Oke, alasannya nih, alasan pertentangannya apa itu? Di mana? Ini pasal 28 sudah semua, pasal 28F. Kalau gitu langsung ke petitum. Ya. Silakan. Izin yang mulia, Ya, silakan. untuk petitum ya. Ya. Bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta, bukti dan alasan hukum sebagaimana diuraikan dalam bab 1 sampai dengan bab 5, pemohon memohon dengan hormat kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa dan mengadili permohonan APO serta menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan bahwa pasal 169 huruf R Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi undang-undang, dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa syarat berpendidikan paling rendah tamat sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat harus dibuktikan melalui ijazah yang telah diautentikasi terhadap ijazah asli oleh lembaga pendidikan penerbit atau ahli dokumen forensik yang berwenang. Yang ketiga, menyatakan bahwa pasal 18 ayat 1 huruf M dan pasal 19 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang pencalonan peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2023 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang dimaknai bahwa Komisi Pemilihan Umum hanya dapat melakukan klarifikasi terhadap keabsahan dokumen pencalonan apabila diperlukan atau bersifat opsional. Kemudian yang keempat, menyatakan bahwa pasal 9 ayat 1 huruf M dan pasal 17 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang pedoman teknis tata cara pencalonan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang dimaknai bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Kabupaten Kota tidak wajib melakukan autentikasi atau klarifikasi faktual terhadap ijazah asli calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dan yang kelima, menyatakan bahwa pasal 169 huruf R Undang-Undang Nomor 7 2017 junto Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 pasal 18 ayat 1 huruf M dan pasal 19 ayat 2 PKPU 19 2023 junto PKPU 2023 serta pasal 9 ayat 1 huruf M dan pasal 17 ayat 2 PKPU 13 2010
10 seluruhnya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa Komisi Pemilihan Umum wajib melakukan autentikasi dan klarifikasi faktual terhadap ijazah asli calon pejabat publik presiden, wakil presiden, kepala daerah, wakil kepala daerah, anggota DPR, DPD, dan DPRD. Keenam, memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk menyesuaikan seluruh peraturan teknis penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah agar memuat ketentuan yang mewajibkan autentikasi ijazah asli calon pejabat publik dengan melibatkan lembaga pendidikan, penerbit atau ahli dokumen forensik yang berwenang, serta mendokumentasikan hasil autentikasi tersebut dalam berita acara resmi sebagai arsip substantif negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan. Jadi Selasa 2 Desember 2025, berkas perbaikan permohonan baik hard copy serta soft copy diterima Mahkamah Konstitusi paling lambat tanggal 2 Desember 2025 pukul 12.00 WIB. Itu paling lambat. Kalau lebih cepat dari itu diperbolehkan. Dalam hal perbaikan mau diserahkan melalui pos, tolong di amplopnya itu ditulis perbaikan permohonan nomor berapa. Bisa ya? Sudah dipahami. Itu yang pertama. Yang kedua, daftar alat bukti tolong disesuaikan. Jadi nanti Anda bisa komunikasikan dengan dengan kepaniteraan, daftar alat bukti dan syarat kelengkapan bukti. Jadi kalau buktinya tidak memenuhi syarat, itu juga bisa cacat formal. Misalnya tidak dileges, tidak ada bukti dan segala macamnya. Nah, itu beberapa hal yang bisa disampaikan. Kalau saudara kesulitan mencatat apa yang kami sampaikan tadi, setelah sidang ini, mungkin beberapa waktu kemudian bisa cek rekaman YouTube persidangan kita. Nah, semuanya akan direkam secara baik, akan dari situ, atau ada juga risalahnya. Bisa dipahami Pak Penentua dan Kuasa? Bisa ya? Bisa yang mulia. Bisa yang mulia. Oke, cukup. Kalau bisa, kami menunggu ini batas waktu perbaikan. Mau memilih yang satu, silakan. Milih yang dua, monggo. Mau milih yang tiga juga tidak apa-apa. Kita sediakan pilihan-pilihan itu untuk pemohon. Terima kasih. Dengan demikian, sidang pendahuluan untuk permohonan nomor 216 PUU 23 Romawi tahun 2025 dinyatakan selesai. Sidang ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan. Ya, halo semuanya, selamat datang kembali di saluran ini. Hari ini kita akan membahas sebuah berita yang sangat panas yang sedang menjadi sorotan seluruh masyarakat Indonesia. Kita semua tahu isu mengenai ijazah mantan Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, sedang bergulir terus-menerus. Dan hari ini ada perkembangan baru yang sangat menarik, teman-teman. Apa maksudnya? Siapa yang muncul? Mengapa saya sebut judul pemilik ijazah UGM pakai kacamata muncul? Sidang CLSPN Pengadilan Negeri Solo menanti Jokowi akan masuk bui. Dari apa maksudnya, teman-teman? Mari kita bedah satu persatu secara mendalam, lengkap, dan menyeluruh, supaya kita semua memahami kronologinya dari awal hingga perkembangan terbaru hari ini. Pertama-tama, teman-teman, mari kita kembali ke akar persoalannya. Isu ini bermula dari sebuah hal yang sederhana namun menjadi besar. Foto pada ijazah UGM milik Bapak Jokowi terlihat mengenakan kacamata. Banyak orang yang kemudian bertanya-tanya, wah, Pak Jokowi yang kita kenal selama ini dari Wali Kota Solo, Gubernur DKI, hingga Presiden selama 2 periode, hampir tidak pernah terlihat memakai kacamata di depan umum. Mengapa fotonya di ijazahnya justru memakai kacamata? Pertanyaan ini kemudian berkembang menjadi dugaan-dugaan. Sebagian pihak mempertanyakan keaslian foto tersebut, mempertanyakan keaslian ijazahnya secara keseluruhan. Namun, Bapak Jokowi sendiri telah memberikan penjelasan ketika ditanya langsung oleh awak media di kediamannya di Solo. Beliau berkata, yang itu kacamata di pas foto atau ijazah sudah pecah karena minusnya cuma sedikit. Berapa ya? 1/1/4 atau 1/4 sama 3/4. Ya sudah, saya nggak pakai lagi. Beliau juga bercerita bahwa kacamatanya pecah dan dulu beliau belum mampu beli yang baru. Di sisi lain, Universitas Gadjah Mada atau UGM melalui rektornya Profesor Ova Emilia juga telah memberikan klarifikasi resmi. UGM menegaskan bahwa yang dilarang pada masa itu adalah kacamata hitam, bukan kacamata biasa. Sesuai pengumuman pembantu rektor bidang pendidikan tanggal 3 November tahun 1984, dan UGM menyatakan memiliki arsip ijazah lain yang juga memakai kacamata. Namun, penjelasan tersebut belum sepenuhnya menutup perdebatan. Ada pihak yang justru menegaskan sebaliknya. Salah satunya adalah Rismond Sianipar, ahli forensik digital, yang menyatakan fotokopi ijazah berkacamata satu-satunya di Indonesia adalah Pak Joko Widodo. Dan beliau menyebut aturan tidak boleh berkacamata tetap berlaku. Jadi di sini kita sudah melihat dua pendapat yang saling bertentangan. Di satu sisi ada penjelasan dari Jokowi sendiri dan dari pihak UGM. Di sisi lain ada pihak yang tetap mempertanyakan hal tersebut.
inilah maksudnya inilah yang membuat isu ini terus bergulir, teman-teman. Masuk ke bagian yang sangat penting, sidang Citizen Lawsuit atau CLS di Pengadilan Negeri Surakarta atau Pengadilan Negeri Solo. Apa itu CLS? Secara sederhana, Citizen Lawsuit adalah gugatan yang diajukan oleh warga negara atas dugaan pelanggaran atau hak kewajiban yang menyangkut kepentingan publik. Dalam kasus ini, gugatan diajukan oleh dua alumni UGM, yaitu Top Taufan Hakim dan Bangun Sutoto. Mereka menggugat Jokowi sebagai tergugat satu, beserta Rektor UGM, Wakil Rektor UGM, dan Kapolri sebagai turut tergugat. Nah, dalam perkembangan sidang terbaru, ada momen yang sangat menarik, yaitu munculnya saksi yang mengonfirmasi soal kacamata tersebut. Pada sidang lanjutan tanggal 27 Januari 2026, kuasa hukum Jokowi menghadirkan dua saksi teman kuliah Jokowi di Fakultas Kehutanan UGM angkatan tahun 1985, yaitu Saminuddin Barori Tau dan Mustoha Iskandar. Apa yang dikatakan Saminuddin? Beliau menyatakan secara langsung di persidangan, Wiryono Joko Widodo pakai kacamata di foto ijazah. Lainnya saya kurang tahu, dan juga memang saat itu diperbolehkan pakai kacamata. Ada beberapa teman yang juga pakai kacamata. Bayangkan di persidangan resmi teman seangkatannya yang satu masa kuliah, satu masa wisuda justru hadir dan memberikan kesaksian bahwa memang ada beberapa orang termasuk Jokowi yang memakai kacamata di foto ijazahnya. Inilah yang dimaksud dengan judul video polemik ijazah UGM pakai kacamata muncul, yaitu kesaksian langsung dari orang yang hadir saat itu. Namun, perlu kita catat juga, kesaksian ini tentu saja menjadi salah satu bahan pertimbangan majelis hakim. Tetapi apakah cukup untuk menutup keseluruhan perdebatan? Belum tentu, teman-teman. Karena penggugat memiliki argumen dan bukti-bukti yang juga mereka yakini kuat. Mari kita lihat sisi lain dari perkara ini, teman-teman. Mengapa isu ini terus berlanjut? Mengapa tidak kunjung selesai? Pertama, kehadiran Jokowi di persidangan. Dalam beberapa kesempatan, Jokowi tidak hadir secara langsung di Pengadilan Negeri Solo. Pihak penggugat menilai hal ini menunjukkan tidak adanya itikat baik. Mereka meminta agar Jokowi menunjukkan ijazah asli secara langsung di hadapan pengadilan dan di hadapan publik. Namun hingga saat ini, ijazah asli belum pernah ditampilkan secara utuh dan terbuka kepada masyarakat luas. Kedua, putusan sidang sebelumnya. Pada tanggal 14 April 2026, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solo memutuskan gugatan tidak dapat diterima. Hakim menilai gugatan salah alamat dan tidak memenuhi syarat formil sebagai gugatan kepentingan publik. Penggugat juga dihukum membayar biaya perkara sebesar Rp537.000. Namun, pihak penggugat tidak menyerah. Mereka mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Semarang. Kuasa hukum penggugat menyatakan putusan kemarin itu tidak menyatakan ijazah Jokowi asli atau palsu. Jadi, ini bukan menang atau kalah. Mereka menilai inti persoalan keaslian ijazah belum dijawab oleh pengadilan. Yang ketiga, teman-teman. Gugatan baru muncul lagi pada Mei 2026. Seorang pengacara sekaligus alumni Fakultas Hukum UGM, Sigit Pratomo, kembali menggugat Jokowi di Pengadilan Negeri Solo dengan perkara baru. Intinya sama, Jokowi dinilai melawan hukum karena tidak pernah menunjukkan ijazah aslinya. Jadi, kita lihat bersama, satu pintu ditutup, pintu lain terbuka. Perdebatan terus berlanjut. Kesaksian teman kuliah memang ada, namun belum cukup menghentikan semua upaya hukum yang dilakukan oleh pihak penggugat. Sekarang kita sampai pada pertanyaan terbesar yang menjadi judul video ini. Sidang CLS Pengadilan Negeri Solo menanti Jokowi akan masuk buih. Mari kita luruskan dulu. Apakah benar Jokowi bisa langsung masuk penjara dalam perkara ini? Perlu kita pahami, teman-teman, perkara yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Solo saat ini adalah perkara perdata, bukan perkara pidana. Artinya, jika pun gugatan dikabulkan, konsekuensinya adalah pernyataan hukum. Pembuktian bukan langsung di penjara, teman-teman. Penjara itu konsekuensi pidana, dan hingga saat ini belum ada putusan pidana dalam perkara ini. Namun itu bukan berarti perkara ini tidak penting. Justru sangat penting karena di dalamnya menyangkut pembuktian keaslian dokumen negara, kepercayaan publik, dan tanggung jawab seorang tokoh publik. Sidang terus menanti kehadiran Jokowi. Hingga kini, publik masih menanti kapan Bapak Jokowi hadir secara langsung dan menunjukkan ijazah aslinya di hadapan hakim. Jika itu dokumen asli dan sah, maka memperlihatkannya seharusnya tidak menjadi masalah besar, bukan? Namun, jika terus ditunda dan alasan-alasan bermunculan, wajar jika publik semakin bertanya-tanya. Disinilah letak ketegangannya, teman-teman. Di satu sisi ada kesaksian teman kuliah, ada penjelasan UGM, ada penjelasan Jokowi sendiri. Di sisi lain ada pihak yang tetap tidak puas, terus mengajukan banding, terus menggugat, dan terus meminta pembuktian langsung. Masyarakat pun terbelah. Sebagian percaya penjelasan tersebut, sebagian lagi belum merasa puas dan menuntut pembuktian yang lebih transparan.
Dan itulah mengapa judul video ini berbunyi akan masuk BUI. Tanda tanya itu sangat penting, namun belum tentu. Namun jika di kemudian hari terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa ijazah Jokowi memang benar-benar palsu, maka kita nantikan keputusan dari pihak yang berwenang atau pihak pengadilan, teman-teman. Jadi sekian penjelasan terkait video ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya pada keesokan hari. Terima kasih.